kurang lebih 10 orang ada yang terbuka di kartu ini. Artis nih Ki. Yes. Selain si Ratu itu Ki ya. Ya, selain si Ratu itu, saya dapat energi yang saya tarik di sini. Wanita. Oh. Penyanyi. Oh. Sampai saat ini masih aktif di dunia perritualan itu. Oh, masih melakukan. Dan selamat datang kembali di channel Melawan Lupa, channel reaksi yang akan membahas dan mengomentari berbagai hal yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan melihat pengakuan Ki Macan yang mengaku membongkar dugaan praktek pesugihan di kalangan artis, pejabat, hingga penguasa. Dalam narasi ini bahkan disebut ada artis yang masih aktif melakukan ritual, pejabat yang disebut menggunakan kekuatan astral demi wibawa dan kekuasaan, sampai sosok penguasa yang dikaitkan dengan perjanjian dengan jin. Yang bikin penasaran, Ki Macan mengatakan dari kartu yang dibukanya, ada banyak sosok yang terlihat, tetapi nama mereka sengaja tidak disebutkan dan hanya diberikan kiasan. Bahkan untuk kalangan artis saja disebut ada sekitar 10 sosok yang muncul, sementara beberapa di antaranya diklaim masih aktif melakukan ritual hingga sekarang. Lalu bagaimana dengan cerita tentang pejabat dan penguasa? Klaimnya justru semakin mengejutkan, karena disebut ada ritual yang bertujuan mendapatkan karisma, wibawa, perlindungan, bahkan membuat masalah tertentu seolah meredah. Apakah semua gambaran dan tudingan dalam video ini bisa dipercaya begitu saja? Atau justru ada hal lain yang perlu kita kritisi dan kita lihat dengan kepala dingin? Kita simak bersama sampai selesai. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Seandainya seorang laki-laki yang sedang banteng. Laki-laki. Oh, artis laki-laki. Ini orang ini 3 kali melakukan pesugihan, tapi 2 kali tidak berhasil, tapi yang ketiga kalinya berhasil. Dan sampai saat ini masih aktif melakukan ritual tersebut. Artinya laki-laki menikah terus. Menikah terus. Karena dia meminta karisma, penunduk, dan penakluk. Karisma, penunduk, penakluk. Nanti saya akan membongkar ya untuk masalah pesugihan, yang mana saya akan membongkar ya dari kalangan artis, pejabat, dan penguasa. 3 golongan ini saya akan bongkar. Saya akan mengupas, mengulik ya untuk pesugihan, untuk kalangan artis ya. Siapa-siapa saja yang masuk bekerja sama dengan astral ya. Memang tidak hanya manusia biasa ya, golongan-golongan yang lain pun melakukan hal itu. Karena apa? Karena ketidaksabaran. Tidak sabar Ya, tidak sabar, mereka ingin cepat kaya, terkenal, melakukan hal tersebut. Ya, saya akan membongkar, saya akan membuka 5 kartu. 5 ya. Kita akan lihat siapa-siapa saja yang ada di lingkaran pesugihan untuk kalangan artis. Tapi saya tidak menyebutkan nama dan lebih sipik tidak ya. Saya memberikan kiasan saja. Kiasan. Wow, ini kartu pertama. Jin. Permintaan apa yang kau inginkan, saya akan kasih dengan persyaratan ina itu. Dengan persyaratan dan masih gratis lah yo. Kartu 2, wow. 5 kartu yang ketiga, wow. Wow semua. Wow. 5 kartu surprise yang terbuka di sini. Banyak sekali ya. Banyak ya. Banyak yang saya lihat melalui kartu ini. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 10 orang ada yang terbuka di kartu ini. Artis nih Ki. Yes. Selain si Ratu itu Ki ya. Ya, selain si Ratu itu. Wow. Saya akan pilih dulu. Mungkin yang saya kenal ini ada 4 yang dikenal ya. 6 saya tidak tahu kenal ya. Nggak pernah lihat di medsos ya. Ya. Mungkin ada, mungkin sayanya saja yang tidak tahu ya. Betul. 10-an. Tapi yang saya tahu di sini adalah 4.
Oke. Kira-kira nih bingung sampai Ki Macan mau buka yang mana dulu nih King Geki ya. Ada 4 lah ya. Ya, saya dapat energi yang saya tarik di sini. Wanita. Oh, Penyanyi. Oh, sampai saat ini masih aktif di dunia penyanyian. Masih aktif di dunia perritualan itu. Oh, masih melakukan. Dan usahanya pun masih. Dan masih aktif. Ki. Artis perempuan yang sudah lama. Lama. Tapi masih namanya masih Moncer, naik, terkenal. Dan masih melakukan ritual itu sampai saat ini. Oh, artis lama. Pegang trompet. Ya, ini penyanyi artinya. Ada energi musik. Gendang. Ya, apa aliran Jawa ini? Itu dia. Punya suami. Anak. Wow. Ada anaknya. Kalau ini dia energinya gua di ujung Banten, tapi lewat pulau. Energi jin atau junjungannya ya Banten, tapi di ujung pulau. Kalau mau datang ke sana ya harus naik perahu lagi, kapal. Pulau terpisah tapi di ujungnya Banten. Ya. Dan masih sampai saat ini melakukan ritualnya. Wow. Berarti ada kamar khususnya dong nih Kiki ya. Rumahnya megah nih Kiki. Megah. Wah. Patung. Dalam ada patung kuda. Ada patung kuda. Ya, identik seperti itu. Identiknya seperti itu Kiki ya. Etnik modern rumahnya atau nuansa-nuansa? Udah cukup. Ya, saya cuma buka 4 aja ya untuk kalangan artis ya. Artis 4 aja ya baik. Wow. Bangga. Tandanya seorang laki-laki yang sedang banteng. Laki-laki. Oh, artis laki-laki. Laki-laki. Kalau yang tadi perempuan, dia meminta kepopuleran. Populer. Dari kepopuleran itu, dia ingin kaya raya. Populer dan kaya. Kalau ini ada 2. Dia datang ke sebuah tempat, ya, minta pesugihan. Ini orang ini 3 kali melakukan pesugihan, tapi 2 kali tidak berhasil, tapi yang ketiga kalinya berhasil. Dan sampai saat ini masih aktif melakukan ritual tersebut. Laki-laki artis. Saya tarik ya energinya. Laki-laki menikah terus. Menikah terus Karena dia meminta karisma, penunduk, dan penakluk. Karisma, penunduk, penakluk. Ya, menikah terus. Ya, punya anak. Ya. Oh, bukan artis ya, karena dia ngedomplang ini ya kayaknya. Bukan artis. Ya, karena yang saya lihat nggak ada salah satu main sinetron kah atau apakah, nggak. Kayak ngedomplang ini sehingga dia terkenal dari pasangannya. Ini dia. Tapi banyak orang tahu. Menikah terus, punya anak. Dan wanita itu selalu bertekuk lutut saja kalau ketemu sama dia. Oh ya ampun, apakah dia ya? Ya, bertekuk lutut karena punya karisma tersebut. Dari situ dia bisa loncat batu loncatan. Dari situlah uang keluar masuk. Banyak orang-orang yang suka lah, perempuan-perempuan yang suka dan rela mengeluarkan uang buat dirinya. Sampai saat ini masih aktif. Masih aktif. Bahkan didukung oleh
keluarganya. Oh, masalah. Bahkan didukung oleh keluarganya. Sopo kuwi kira. Jadi ini bukan artis ya Ki ya, Tapi dia udah dianggap artis oleh orang-orang karena udah terkenal mendomplang wanita itu. Yang menggait-gait artis-artis gitu istilahnya ya. Oh. Ya, Suka kawin. yang ketiga. Oke. Sabar ya. Nah, ini lawas sekali. Ya, lawas sekali tapi sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya. Sudah meninggal, lawas sekali. Dari lahir ya. Ini dia melakukan ritual sugihan ini untuk popularitas, Populer. untuk kekayaan, ya, dan juga untuk supaya berkarisma. Apa yang dilakukannya pasti booming pada saat itu, Oh, ngoten Ki. ya, sehingga akhirnya manusia di titik lelah kan. Oh, capek. Lelah karena di usia juga tua ya. Akhirnya banyak persyaratan ataupun ritualnya tidak dikerjakannya. Akhirnya Oh. dia meninggal Oh, populer. dengan cara tragis. Oh, ya ampun, sakit. Apa yang dia perankan itu akan bam. Oh, yang diperankan berarti artis peran. Ya. Layar kaca layarnya tadi ya. Bam. Apapun. Dan sampai saat ini peran yang dilakukannya itu pasti semua orang tahu. Oh, laki-laki. Wanita. Oh, mohon maaf, wanita. Oh. Ya. Wanita. Jen. Dan sudah tidak aktif lagi karena sudah meninggal. Ya karena ritual Wow, ini amazing ya. amazing. Danau yang tenang. Artis keempat. Ya, artis yang keempat, Jen. memang ini pintar sekali. Laki-laki, Laki-laki Ki. gayanya cukup tenang, Cool. tenang, meyakinkan, ya, seolah pekerja keras. Seolah Ya. kerja keras Tujuannya kepesugihan itu untuk popularitas, untuk populer. ya, kekayaan, dan membuat orang percaya akan dirinya, Oh. sehingga uang itu bisa masuk. Kepercayaan itu, uang itu akan masuk. Ini sudah lama juga berjalan dan masih aktif saat ini, dan masih melakukan ritual-ritual itu, ya. Orangnya cukup tenang, tidak akan bisa terendus dengan manusia-manusia biasa. Oh. Dianggap ini Pekerja keras. kerja keras. Padahal melalui itu, ya, banyak orang-orang penting yang memberikan Invest. Oh. Invest atau money laundry Ki? Ya, pokoknya itu, Iya. ya. Danau yang tenang. Ini orang yang sangat tenang. Pintar sekali dia membuat pola. Oh. Padahal dia pelaku. Laki-laki, J. punya anak, punya istri, Anak istri. rukun. Rukun. Istrinya tahu, Ritualnya itu tahu. nggak tahu. Ya, istrinya tahu, dan dibalik ketenangannya dia, dia bisa menutup ini semuanya. Dan ada satu rumah khusus untuk itu, tidak di rumah yang sekarang. Ada rumah satu khusus, bukan di area rumah tempat dia tinggalnya ya. Ada Satu satu tempat rumah khusus yang di daerah Bogor yang buat ritual itu. Oh, wah ini menarik, mempunyai tempat khusus satu rumah ngoten gitu. Ya, tidak di tempat Di rumahnya. tempat itu pantesan nggak terundus, ini Ini orangnya rapi sekali. rapi. Wah, Ya, dia bisa membaca pola, membaca pola ngoten Ki ya. nggak gadak geruduk kayak selang. Oh, ini sangat rapi. Pakai P atau pakai? Ya, pokoknya itu. Nah, inilah kunci poinnya. Kunci poinnya adalah jin ini.
Inilah simbol pesugihan, permohonan. Wow. Jadi selama kayak kancamu wah, kayak kancamu ternyata sih selagi gawe kontok iki lho. Ini aja yang dilihat macam-macam cuma 4 yang mau disebutkan gitu. Salahnya si selang ya, itu gembar-gembor, nggak tenang, kaget, dapat uang banyak tuh kaget. Ya, coba kalau dia tenang, santai, ya ikutin jejak para seniornya gitu Geki ya, ikutin jejak mungkin bisa aman dia. Bisa aman. Ini labak belubur, ditambah lagi iya. asistennya. Tapi kan Tapi dari situ semuanya ya kita bisa tahu. Waduh. Oke, kita akan masuk lagi ke dimensi Kalangan pejabat Konoha. pejabat ini pejabat Konoha Saya buka. Ya, nah ini lagi kan. Seorang laki-laki berjubah hitam menawarkan 2 gelas. Oh, Mau? Persulangan, menyulang. oh, ya. Bentuk iblis. Oh, Ya. Penawaran. bentuk iblis penawaran. Ini pejabat Konoha iki ya. Udah tahu sekali nih. Seorang laki-laki. Ya. Seorang pemimpin. Saya tahu ini. Tahu Ki. Hai. Oke, wanita. Saya tahu juga ini. Fokus itu adalah sebuah instansi besar. Kurang pernah Ki ya. Lagi-lagi jubah hitam. Jubah hitam. Meneh. Hati yang tertusuk-tusuk. Kon. Wanita berbaju hitam. Oh, wanita berbaju hitam. Dah cukup. Gitu ya. Banyak kasus dibuat sama macam-macam. Aduh. Oknum-oknum pejabatnya pejabat Konohanya tidak lepas bermain astral dari zaman pemilihan. Oh, dari zaman mulai pemilu. Dari zaman pemilihan sampai dapat sampai saat ini masih Melakukan. Saya penasaran satu lagi lah. Satu lagi kan. Seorang laki-laki yang memberi makan apa nih? Ya, pejabat dan rakyat nih. Oh, waduh. Pejabat Konoha ternyata Banyak sayang. banyak ya. Dan saya kenal dan bukan kenal dan saya tahu semua wajah-wajahnya ini. Wajah-wajahnya Geki ya, sering muncul berarti di layar kaca dan media sosial. Baik Ki. Monggo. Ada yang bilang ada berapa Ki Macan? Oh ya, ada berapa? Iya. Rame dari yang si artis tadi kali 2 dah. Oh, kalau yang di sini berarti hampir 20-an gitu Geki ya. Berarti kalau persentase 80% ya hampir. Ya, karena mereka anggap ya ini biasa. Oh, kan biasa dilakukan ya Geki ya. Dari kalangan mereka nggih. Karena tujuannya yang satu ya minta karisma, wibawa, ya, dan juga ditakuti, disegani. Yang dimintanya ya bisa untuk kalau orang gitu, mempengaruhi, ya, dan juga bisa apa? Lancar berbicara. Jadi orang-orang diam. Oh, penakut, nurut ngono. Jadi kan mereka bisa leluasa untuk melakukan apapun. Yang pertama laki-laki. Laki-laki. Ini laki-laki ini dia mendapatkan jabatan saat ini dengan cara licik. Oh. Ya. Dari cara licik, tapi ya itu tadi dia melakukan perjanjian itu dulu, akhirnya diberi jalan oleh jinnya tersebut untuk mendapatkan tahta itu. Oh, tahta itu. Dan akhirnya benar. Dia naik sedikit dan sekarang menjadi bukit dan mendampingi fokusnya ini nih. Fokusnya tadi apa yang tadi saya jelaskan.
sebuah instansi besar. Oh, siapa kira? Jadi apapun yang dilakukannya, bisnis ilegal yang ada di Konoha ini Tambang-tambang ilegal. ketutup Oh, tanpa bisa tercium orang lain. Giliran terbuka ketutup lagi, kebuka ketutup lagi. Nah, itulah pesugihannya. oh, pantesan nggak takut-takutin Gigi ya. Itulah pesugihannya. Oh, lelaki ini ya. Lelaki masih muda lah ya. Masih muda Ki. Ya, sudah menikah, Punya anak. punya anak 2 kalau nggak salah ini. Oh, anak 2 masih kecil-kecil. Ya, Ya ampun. ya, apalagi ya. Berarti saat ini dia masih menjabat di Masih, Konoha. masih menjabat. Menjabat di Konoha ini. Ya. Bagian penting juga nih Ki. Penting. Oh alah. Kalau orang makan biar butuh energi gitu. Ya, ya. Oh iya, baik. Ya. Dan ini Oh, laki-laki juga. J. Laki-laki juga. Oh, ini juga bagian penting. Bagian penting juga nih Kiki. Ya, pada saat babas alas, Alas. nah itulah jin itu akan membantu. Oh. Bisa melancarkan semuanya J. dan hening. Oh. Tujuannya buat apa? Yaitu tadi memudahkan pekerjaannya, disegani, berwibawa, orang takut menyerang. Kalau misalnya ada permasalahan akan redam. Oh ini. Laki-laki ini tua ini. Itu lagi ya. Tua, padahal kasus kemarin sudah sempat ngangkat, redam. Oh iya. Dan masih aktif saat ini. Betul, Dan Ki. sering kali per sebulan itu melempar sapi di gunung. Oh. Persembahan sapi di gunung. Di gunung. Waduh, duh. Wah, ini kayaknya dulu dia pemain sinetron suka manggul beras Ki. Oh. Oh bukan. Oh, bukan. Bukan. Bukan pemain sinetron yang manggul beras itu. Bukan. Bukan. Oh, di bagian hutan. Oh, yang satunya. Ada. Ya. Oke. Duh. Waduh, duh. Siapa lagi? Wanita. Oh. Tapi sudah nggak berjabat lagi sekarang. Ikut-ikutan nih. Ikut-ikutan satu angkatan dengan partai yang lain. Ikut. Ada 4 temannya. Nah, dia ikut-ikutan, tapi sudah tidak menjabat saat ini. Ya, wanita. Wanita, J. suami, punya suami, J. ada kamera romantis. Oh. Nah, tapi sudah nggak ada lagi. Ya. Dan ini sedang malas-malasnya melakukan ritual tersebut. Nanti akan ada kabar buruk dari dia. Oh, ngaten dia Ki ya. Yang punya banker di dapur. Ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan itu ya sudah deh, bagus deh, ayo ikut deh. Kayak gitulah. Karena mereka tuh sambung menyambung sudah biasa seperti itu. Ada batu-batu cincin, ada kalung mereka pakai, ya. Dan bahkan ada jimat-jimat seperti itu. Kenapa kok dapat masa jin memberikan itu kayak macan? Ya, dari juru kuncinya. Oh, ngaten dia Ki Ya. ya. Oh ya, ini aku tahu ini ya. Sudah Kuberi berapa? kau buah. Sudah berapa itu? Dalam niki berapa tadi Ki? 3 nggih, 4 atau 3 Ki ya? Ya. Oke. Laki-laki lagi? Nggih. Orang penting juga. Orang penting dan masih aktif saat ini. Ya, dia masih melakukan itu semuanya. Tujuannya untuk apa? Melancarkan pekerjaannya, wibawa, berkarisma, ada permasalahan bisa tertutup. Ya, dan orang yang ingin menyerangnya atau orang ingin menjatuhkannya akan melanting. Ya, tujuannya kan setiap orang kan pesugihan itu ada tujuan masing-masing. Pendek. Sejengkal. Semeter tak sampai Ya, sejengkal, kulitnya hitam. Alah, ya. Ayo, siapa yang pernah nyanyi lagu-lagunya? Kemudian Ki. Anak 6 ya, anak 6 kira ya. Hati.
Ini laki-laki juga Laki-laki. sudah mulai tidak melakukan persembahan ritual, sehingga satu persatu anaknya sudah mulai dibantai. Sudah jarang terlihat di layar kaca, dan saat ini kondisinya seperti si selang saat ini. Kalang kabut. Kalang kabut. Kalang kabut. Diteror sama si Yes. itunya. Ya, Laki-laki. laki-laki agak sedikit gempal, putih. Nggih. Nah, saat ini sudah hampir kehilangan arah, Hampir kehilangan arah. ya, karena anaknya sedang tertusuk-tusuk. Tertusuk-tusuk Ki. Alah berarti tahu ya. Saya gak dipamer ya sini di luar negeri ya. Aktif Mereka ya. itu sebenarnya ya memang sudah lama bekerja sama dengan Asaltras itu, karena ada juga dukun-dukunnya, pendamping, ya. Ada juga spiritualnya, supranatural lainnya yang mendampingi mereka. Mereka nggak jalan sendiri. Ada yang ini Ada yang mengarahkan, yang mengarahkan gitu ya. harinya, tanggalnya, biar pas mereka datang ke sebuah tempat, ke goa atau ke tempat yang manapun yang mereka sedang tuju, itu bisa disterilkan oleh mereka. Tempatnya disterilkan sehingga nggak Bukan ada orang kayak yang seperti tahu. orang-orang ya masuk ya rame-rame, enggak. Enggak. Ini tanggal sekian kita mau datang sini, tolong disterilkan semuanya. Nah, seperti itu ya. Ya nggak ketahuan ngono yo. Jeng. Yang keberapa? Yang ke-8 dah atau Ya. keberapa kira? Ya. Ini juga ikut-ikutan. Ini ikut emaknya nih. Alah. Let's go yo. Lah. Ikut emaknya ini. Ya. Duduk dengan pedangnya. Pedangnya menunjukkan ke bawah, karena ini melambangkan penguasa. Ya, dan di bawahnya ada binatangnya. Ada binatangnya. Jangan mau. Sudah 2 kali menikah kalau nggak salah itu ya. Punya anak. Jabatan bagus, tinggi. Tinggi itu Ki, ngalahin si raja itu ya. Jabatan bagus, tinggi, dan masih aktif saat ini. Masih melakukan Ya, karena inilah cara dia untuk membungkam, melupakan orang-orang, bisa melupakan, mensirap orang-orang. Disirap. Sirap sehingga orang-orang tak tersadarkan gerak-geraknya dalam sana. Apapun yang dikeluarkannya, orang seperti tidak tersadarkan. Jagoannya nih Kiki. Ini dia. Pas pada saat ada permasalahan mengarahkan ke dia, langsung dia. Ki. Langsung ritual permohonan Supaya menyirap. menyerap, akhirnya hilang. Nggih. Masalahnya hilang. Lah kemarin iku sing warga Konoha berbondong-bondong iku kok tiba-tiba sing bagian penting kok gak diajukan untuk Gitu. aset-aset itu malah enggak dibahas. Apa itu? Seru ya Rek ya. Ini ikut-ikutan juga ini. Ya, ikut-ikutan bisnis-bisnis astral seperti ini. Karena ya itu tadi tujuannya buat menjaga diri, buat apa yang dilakukannya berjalan dengan lancar, kekayaan, dan juga pandangan. Ya, sehingga orang memandang dan permasalahan bisa anyep. Siapa ini? Wanita. Wanita meneh. Wanita rambutnya segini. Apa ya? Wanita rambutnya segini. Umurnya kurang lebih 30-an, 40-an dah. Menjabat penting juga. Ya, menjabat penting. Posisinya penting sekali ini. Yang bisa mengatur sana sini. Sehingga saling membantu, mereka tuh saling membantu sebenarnya. Karena Ya, saling membantu. Wanita rambutnya yang segini. saat ini dia sedang diperlukan dalam kondisi saat ini untuk mengatur. Ya iku sing jenenge Mas Jabir iku mau sing biasa Mas Jabir pletus-pletus iku lho Rek. Dan inilah simbol terakhir. Ya.
fokus dan sosok iblis atau sosok jin yang menjadi pahlawannya mereka. Jadi kenapa kalau kalian bertanya, kok nggak punya hati nurani ya, kok nggak punya kemanusiaan ya, kok serakah sekali, karena ini Tuhannya. Iblis. Ini Tuhannya. Pantes. Ya. Jadi jangan harap untuk mereka akan sadar apa yang mereka lakukan. Jadi jangan pikir, wah kan sudah berjanji di atas Alkitab, nggak masuk anak mereka. Iya, Tuhannya iblis. Karena Tuhannya ini. Kapan dia sadar, mereka nggak bakal bisa sadar. Niki, ya, pejabat itu halo, ya. Kok rakus sekali ya? Nah, inilah. Nah, iblis. Orang sudah banyak uang, orang sudah kaya, tapi masih tetap meraup. Nah, ini karena gurunya, Oh iya, nggih. Tuhannya, yang bisa mengabulkan segalanya. Gampang permohonan itu, mau nyawa banyak. Banyak itu. Jadi dengerin. mau berbuat apapun, ya itu tadi, hanya takdir dan semestalah yang bisa menghancurkan mereka. Ngoten yo Ki yo. Astaga, ternyata ini pejabat Konoha yang dilihat oleh Ki Macan sedemikian. Ini masih belum semuanya, Ki. Aduh, banyak. Ini hanya poin-poinnya Karena aja. dari awal ambisi mereka itu untuk mendapatkan menjadi pejabat itu besar sekali. Karena ini apapun yang harus dilakukannya untuk bisa mendapatkan posisi itu. Karena itu kan pejabat-pejabat itu kan ya bukan pelayan rakyat loh. Oh, pelayannya iblis ini orangnya. Itu bukan pelayan rakyat, kan seharusnya kan pelayan rakyat. Tapi dibolak-baliknya menjadi tuan. Saya bukan pelayan, tapi saya tuan. Nah, Oh iya, betul. tuan di rumah ini gitu. Tahu caranya dapat. Dan kenapa kita bisa dibolak-baliknya? Karena itu tadi. Melalui bantuan itu tadi, nggak Ki ya? Ya. Wah, baik. Yang terakhir ya, untuk penguasa. Siapa-siapa aja. Oh. Dan iblis. Oh. Penguasa. Siapa ini penguasa? Aduh. Ini si pejabat udah. Ini sekarang penguasa. Iblis lagi. Duh, susah ya. Ya elah. Udah cukup lah ini. Cukup ya. Ya, yang tahu penguasa ya. Ada sosok penguasa laki-laki ya, dulunya bekerja sama dengan astral, melakukan pesugihan untuk karisma. Untuk karisma dulunya nih. Berkarisma dan bisa menjadi pusat perhatian orang. Oh, biar Ya, sehingga pandang. banyak perempuan yang jatuh cinta. Ini laki-laki penguasa. Saat ini sudah meninggal. Udah meninggal. Ya, tuh. Dia melakukan perjanjian itu. Berkarisma, berkuasa, banyak orang-orang suka. Satu. Wow. Kemudian Ada lagi penguasa yang sudah meninggal juga. Yang habis tamat riwayatnya, dia meminta ke jin, iblis, ya, untuk ini gila-gila harta nih. Semua dipatokin. Semua dipatokin. Nanggiku. Dan akhirnya meninggoy. Keserakahan. Ya. Semua lahannya dia. Yang nomor 2. Baik. Kemudian Perjanjian iblis lagi nih. Demi ingin, ini penguasa juga ya, wanita. Perjanjian iblis demi ingin ambisinya untuk bisa jadi penguasa. ngoten Ki. Ya, menjatuhkan orang lain dan dia naik ke atas. Tapi tidak lama wanita Oh, ngoten Ki ya. double nih, jiwa raganya terbakar. Wanita, tapi nggak lama. Nggak lama Ki ya. Sampai saat ini masih aktif. Oh, masih nyawanya masih aktif. Tapi
Sebenarnya saya tidak mau buka loh kayak gini-gini ya. Kalau permintaan netizen, permintaan admin untuk buka, semakin saya buka seperti ini, semakin ilfil saya lihat Konoha ini. Baik kita ya, ini penguasa ini 3 penguasa ini udah Pantesan saya mati-matian untuk melurus-luruskan benang, tapi yang ngusutinya banyak sekali. Jadi bisa mengkusut ruwet atau kusut menaiki ruwet pesan. Kemudian ini penguasa juga laki-laki. Ya, kalau ini lebih ke karisma, ya, perlindungan, ya, dan juga apa nih Koki? Karisma, perlindungan, ya, dan harta. Oh, karisma, perlindungan dan harta. Ya, nah inilah dia. Oh, gambarnya. Nah, ritual saat ini masih aktif. Masih aktif dilakukan, dikerjakan, ya, dan benteng diri, perbentengan. Tapi ini tidak tidak meredam permasalahan. Ritualnya tidak untuk meredam suatu permasalahan. Wah, ini penguasa juga. Penguasa juga laki-laki. Laki-laki, Ki. Waduh. Siapa iki? Tidak putus dengan yaitu tadi tali astral. Tali astral. Mereka melakukan itu. Oh, tidak menutup kemungkinan. Lah, Ki Majid kalau misalnya dia ke ibadah ke tanah suci atau ke mana-mana gitu, gimana tuh? Gak masalah. Gak masalah, yang penting kau jalanin apa yang sudah dibuat peraturan dan larangan oleh jin tersebut. Ya. Selagi mereka ini melakukan perintahnya, ya, perintahnya menjalankan sesuai ritualnya, tidak melanggar, aman. Mau dia mau ke tanah ibadahnya, nggak masalah. Oh gitu, Ki. Enggak. Kan kalau di film-film kan nggak bisa untuk ibadah. Enggak ya, Ki, ya tetap bisa ngaten dia, Ki, ya, ibadatnya. Tapi ibadah kalian nggak diterima ibadatnya ya. Waduh, ini sangat menarik sekali. Masalah ya. Waduh, kartu keempat kalian bingung ya, Raya. Mas Jarod juga sedikit bingung, ini yang mana ini ya? Apakah si TPPO atau yang mana ini? Ini yang penguasa yang terakhir. Salah jalan. Salah jalan. Dapat direferensiin. Oh, spiritual berubah jalan. Ya tahu. Sehingga salah jalan. Semua sih salah jalan sebenarnya. Ini yang lebih parah ya. Lebih gak sinkron akhirnya otaknya. Jadi ya kalian tahu sendiri lah. Gak sinkron. Laki-laki. Apalagi ya, saya nggak bisa spesifik ya. Ya betul. Laki-laki. Ya. Percaya sama spiritualnya, ternyata spiritualnya tuh goyang juga. Ya ikut goyang. Ya, spiritualnya lagi berobat jalan, dipercayain ya, Ki, ya. Ya kan. Terus, ya meminta itu tadi, minta perlindungan, kekuasaan, terus wibawa, karisma, nggak ada sama sekali. Nggak ada wibawa, karisma. Tapi ngikutin ritualnya, dibohongin. Nah inilah, ini yang terakhir. Ternyata ya. Waduh, baik. Kimacan ini untuk si penguasa, Kimacan mengambil hanya 5 kartu, boleh ya, hanya 5 kartu ya. Berarti yang sisanya itu yang tidak terlibat atau bagaimana nih, Kiki? Itu tidak terlibat. Ya ampun ya. Tapi memang menggunakan pikiran licik. Oh, ngoten, Ki. Ya. Ya. Waduh, kalau untuk ngomong dari penguasanya begitu, pejabatnya begitu, waduh, terus bagaimana lah nih, Kiki? Ya, seperti makanya saya bilang dengan admin ya, lebih baik janganlah gitu loh. Nanti kalau seperti ini kayak nggak ada harapan. Ini untuk generasi
Ya, seperti itulah. Sebenarnya si sosok-sosok yang pejabatnya Konoha, penguasa Konoha mengikuti kayak begini sebenarnya tahu efeknya nggak sih? Kenapa? Ya tahu lah. Orang kan selaras, semesta itu menyelaraskan. Ya, otaknya iblis akan dipertemukan dengan iblis. Ngeklop. Dia tahu hal-hal itu, namanya orang nekat, apapun dilakukannya. Tapi namanya manusia kan ada titik jenuh dengan itu semuanya. Tinggal nunggu waktu, nggak ada yang abadi. Nah ini tadi dan akhirnya hidup segan mati tak mau. Oh tenki ya. Baik. Ya cukup. Ada lagi cukup ya. Waduh, nah ini tadi ya Reo. Hai, bagaimana penontonnya Pintu Misteri ya? Tidak lepas dengan hal-hal astral tuh nggak lepas. Nggak akan lepas dengan astral-astral yang negatif yang seperti ini ya. Nah ini tadi ya, makanya kita penontonnya Pintu Misteri ya. Kim-chan selaku spiritual ini kan juga memberikan sebuah informasi gitu Ngeki ya. Nonton videonya? Nah, setelah kita menyimak keseluruhan video ini, jujur menurut saya materinya memang sangat menarik sekaligus cukup berat untuk dicerna. Dari awal sampai akhir kita disuguhkan berbagai klaim tentang artis, pejabat, sampai penguasa yang disebut-sebut melakukan praktik pesugihan atau berhubungan dengan kekuatan astral. Yang paling menarik bagi saya justru bukan sekedar siapa sosok yang dimaksud, tetapi bagaimana narasi seperti ini bisa dibangun sedemikian rupa sehingga membuat penonton terus penasaran. Kita dibuat bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Apakah benar tokoh yang ada di kepala kita atau justru orang lain? Karena memang nama tidak disebutkan secara langsung. Menurut saya bagian seperti ini sangat kuat dari sisi storytelling. Ketika seseorang mengatakan ada artis terkenal, penyanyi perempuan, artis laki-laki, pejabat yang masih menjabat, atau penguasa yang pernah melakukan ritual tertentu, tetapi identitasnya hanya diberikan melalui ciri-ciri samar, otomatis penonton akan mulai menebak-nebak. Apalagi dalam narasi disebut ada sosok yang masih aktif, ada yang sudah meninggal, ada yang memiliki rumah khusus untuk ritual, bahkan ada yang dikatakan mendapatkan karisma, kekayaan, perlindungan, dan kekuasaan melalui ritual tertentu. Semua itu membuat rasa penasaran semakin besar. Tetapi saya pribadi justru ingin mengajak kita sedikit menahan diri. Jangan sampai karena mendengar ciri-ciri tertentu, kita langsung menunjuk seseorang dan menganggap bahwa orang tersebut pasti melakukan apa yang dituduhkan. Menurut saya itu bagian yang sangat penting. Narasi yang kita dengarkan adalah klaim dari pihak yang berbicara dalam video. Karena nama-namanya tidak disebutkan secara jelas dan tidak ada pembuktian yang bisa kita periksa secara langsung dari video ini, saya tidak mau ikut-ikutan menyimpulkan bahwa tokoh tertentu benar-benar melakukan pesugihan. Bagi saya, menonton konten seperti ini boleh saja, merasa penasaran juga wajar, tetapi tetap harus ada batas antara menikmati cerita dan menganggap sebuah tuduhan sebagai fakta. Justru yang menurut saya menarik untuk dikomentari adalah alasan yang diberikan mengenai mengapa seseorang sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dalam video berkali-kali disebutkan tentang ambisi mendapatkan kekayaan, popularitas, karisma, wibawa, kekuasaan, dan perlindungan. Kalau kita tarik ke kehidupan nyata, keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat memang bukan hal yang aneh. Masalahnya adalah ketika keinginan tersebut berubah menjadi ambisi yang tidak ada batasnya. Orang yang sudah mendapatkan banyak hal bisa saja merasa kurang. Sudah terkenal ingin lebih terkenal, sudah kaya ingin lebih kaya, sudah punya jabatan ingin jabatan yang lebih tinggi. Nah, bagian inilah yang menurut saya sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran, terlepas dari benar atau tidaknya klaim supranatural yang disampaikan. Ambisi itu kalau tidak dikendalikan memang bisa membuat seseorang kehilangan batas. Ketika seseorang terlalu terobsesi dengan hasil, segala cara bisa terlihat seperti jalan keluar. Padahal menurut saya, sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak benar, pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi. Kita tidak perlu membuktikan cerita tentang jin atau pesugihan terlebih dahulu untuk memahami bahwa keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan memang bisa menghancurkan manusia. Saya juga melihat ada satu pola yang berulang dalam video ini. Hampir semua tujuan yang disebutkan berkaitan dengan keinginan manusia untuk mendapatkan kendali. Ada yang ingin orang lain tunduk, ada yang ingin disegani, ada yang ingin memiliki karisma, ada yang ingin masalahnya meredah, ada yang ingin mendapatkan kekuasaan, dan ada pula yang ingin kekayaan. Jadi menurut saya inti ceritanya sebenarnya bukan hanya soal pesugihan. Lebih luas dari itu, ini tentang manusia yang ingin mendapatkan sesuatu secara cepat dan ingin mengendalikan keadaan sesuai keinginannya.
Kemudian ketika masuk ke bagian pejabat dan penguasa, menurut saya ceritanya menjadi jauh lebih sensitif. Dalam video terdapat berbagai klaim tentang orang-orang yang disebut masih aktif, mempunyai jabatan, bahkan dikaitkan dengan kepentingan tertentu. Ada pula cerita tentang kekuasaan, bisnis ilegal, perlindungan, dan berbagai ritual. Karena itu saya rasa penonton harus lebih hati-hati lagi. Jangan hanya karena sebuah ciri terasa cocok dengan seseorang yang kita kenal, kemudian kita langsung menyebarkan tuduhan tersebut. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang dimaksud, dan kita juga tidak memiliki bukti independen dari materi ini. Menurut saya, justru disinilah peran kita sebagai penonton menjadi penting. Kita boleh tertarik dengan cerita misteri, kita boleh penasaran dengan hal-hal yang belum kita ketahui, kita boleh berdiskusi dan memberikan pendapat, tetapi jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi keyakinan bahwa semua tuduhan yang kita dengar otomatis benar, apalagi ketika menyangkut nama baik seseorang. Bagi saya ini batas yang harus tetap dijaga. Yang juga menarik adalah bagaimana narasi tersebut menggunakan simbol, kartu, ciri fisik, status sosial, bahkan lokasi tertentu untuk membuat cerita menjadi semakin dramatis. Tetapi sekali lagi, dramatis bukan berarti otomatis terbukti. Saya pribadi justru lebih tertarik mengambil pesan moralnya. Kalau benar ada seseorang yang rela melakukan apapun hanya untuk popularitas, kekayaan, atau kekuasaan, menurut saya itu menunjukkan bahwa manusia memang harus memiliki batas. Karena sebanyak apapun yang kita punya, kalau tidak pernah merasa cukup, kita akan selalu merasa kekurangan. Dan kalau seseorang sudah berada pada titik di mana kekayaan dan jabatan tidak lagi membuatnya puas, maka yang dicari berikutnya biasanya adalah kekuasaan yang lebih besar. Disitulah masalah bisa semakin rumit. Ada satu bagian yang menurut saya juga cukup kuat, yaitu ketika dikatakan bahwa tidak ada yang abadi dan pada akhirnya manusia akan mencapai titik jenuh. Saya setuju dengan gagasan umumnya. Kita semua pada akhirnya akan meninggalkan apa yang kita punya. Jabatan akan berganti, popularitas akan turun, kekayaan bisa berpindah, dan kehidupan manusia juga ada batasnya. Jadi menurut saya mengejar semuanya dengan menghalalkan segala cara, pada akhirnya tidak sebanding dengan akibat yang mungkin harus ditanggung. Untuk konten seperti ini, saya pribadi merasa kita tidak perlu buru-buru percaya, tetapi juga tidak perlu langsung menertawakan. Dengarkan, pahami konteksnya, kemudian pikirkan sendiri. Kalau ada klaim yang serius, ya pertanyaannya sederhana, mana buktinya? Siapa sumbernya? Apakah informasi tersebut bisa diverifikasi? Kalau belum ada, ya posisikan sebagai klaim atau cerita, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Dan menurut saya justru itulah yang membuat konten reaksi menjadi menarik. Kita bukan hanya ikut terkejut ketika mendengar sesuatu yang sensasional, tetapi juga mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang mudah digiring oleh cerita. Kita harus tetap menggunakan akal sehat. Jadi kesimpulan pribadi saya, video ini memang berhasil membangun rasa penasaran yang sangat kuat. Klaim tentang artis, pejabat, dan penguasa yang dikaitkan dengan pesugihan jelas membuat orang bertanya-tanya. Tetapi saya tidak akan ikut menyebut nama atau menuduh siapapun berdasarkan ciri-ciri yang ada di video. Bagi saya itu sudah masuk wilayah yang membutuhkan bukti jauh lebih kuat. Kita nikmati kontennya sebagai sebuah cerita dan bahan diskusi, tetapi jangan mengubah dugaan menjadi vonis. Kalau memang ada pelajaran yang bisa kita ambil, menurut saya sederhana saja. Jangan sampai ambisi menguasai kita. Kekayaan penting, jabatan penting, popularitas juga bisa menjadi bagian dari kehidupan. Tetapi semuanya tidak ada artinya kalau manusia kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan sekedar keinginan untuk menjadi kaya atau terkenal, tetapi ketika seseorang mulai menganggap bahwa semua cara boleh dilakukan demi mencapai tujuan. Itulah komentar pribadi saya untuk video kali ini. Saya penasaran juga dengan pendapat kalian. Apakah kalian melihat video ini sebagai cerita misteri yang menarik, sebagai klaim yang harus dibuktikan, atau justru sebagai gambaran tentang sisi gelap ambisi manusia? Yang jelas, jangan mudah menuduh seseorang hanya berdasarkan ciri-ciri yang belum terbukti. Kita tetap kritis, tetap berpikir jernih, dan tetap bisa menikmati konten seperti ini tanpa kehilangan akal sehat.